mengadakannya hauliyah memperingati haulnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Aziz tidak lain dan tidak bukan selain mendoakan adalah buat kita sebutin kebaikannya. Kebaikannya banget, banyak banget. Tapi satu yang masih saya ingat dan membekas hingga hari ini, dulu waktu kita baru lulus pesantren pada saat tahun kita khidmah itu kita biasanya udah boleh lalu lalang, maksudnya gampang untuk akses keluar, nggak kayak waktu masih nyantri. Kalau waktu masih nyantri kan izin dulu ke bagian keamanan, ya kan, ke usad ini, ke usad itu. Begitu kita khidmah, satu hal yang membekas hingga saat ini adalah karena beliau yang pertama kali ngajak saya untuk ngaji ke Cilongok. Ya. Jadi hari Minggu ngaji di Cilongok itu beliau pertama kali ngajak saya, atau saya pertama kali ke Cilongok itu diajak oleh beliau. Dan beberapa kali kita hadir di Cilongok bareng sama beliau. Yang jadi syahid dalam hal ini atau yang menjadi saksi dari kisah ini adalah bagaimana adab ketawaduan dan juga kesungguhan beliau di usia yang pada saat itu sudah senja, mendengarkan setiap untayan hikmah yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah Abuya Uci Turtusi yang notabene secara umur yang kita dengar lebih muda dari almarhum. Karena almarhum waktu mondok di Abuya Dimyati Pasar Kemis, Abah Uci masih kecil. Nah, ini jamaah sekalian yang bisa kita ambil pelajarannya adalah bahwa seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal waktu beliau udah tua. Beliau udah tua, jalan di tengah anak muda ditanyain, "Kong, mau kemana?" Udah tua masih ngayap aja. Orang mah diem aja di rumah nungguin Ijroil datang. Kalau kita yang muda-muda wajar ada di pos. Kita yang muda-muda nongkrong wajar, nggak gampang masuk angin. Kong baru keluar rumah dikit juga ntar gue dikerokin udah pada merah. Tapi apa kata Sayyidina Imam Ahmad bin Hambal? Saya pergi ma'al makbarah ilal makbarah. Saya pergi membawa pena karena pena yang ada pada diri saya ini akan saya bawa mati sampai ke kuburan. Maksudnya apa? Yang diinginkan oleh Sayyidina Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu taala anhu wa arda adalah talabul ilmi minal mahdi ilal lahad. Nuntut ilmu dari sejak lahir sampai meninggal. Nah ini almarhum ngajinya gak berhenti-berhenti. Dan kalau ngaji serius. Kitab yang dibaca di Cilongok itu bukan kitab fikih sederhana. Minhajul Talibin itu sudah skala tinggi dalam pengajian fikih madhab Syafi'i. Sebelum kita belajar fikih perbandingan madhab, kita untuk bisa sampai ke Minhajul Talibin harus udah ngelarin Safinah, ngelarin Takrib, naik Fathul Qorib, kemudian masuk Fathul Mu'in, kemudian Umdatus Salik, dari Umdatus Salik baru kemudian kita baca Muhadzab, dari Muhadzab baru kita bisa baca Minhajul Talibin. Nah, oleh karena itu yang saya ingin ajak jamaah sekalian adalah bahwa ilmu ini warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya alam yuwarithu dirhaman wala dinara innama warrasul ilm. Nabi itu enggak ada yang mewariskan harta benda, tapi semua mewariskan ilmu. Jadi kalau kita pengen ngikutin jejak sahibul haul, maka kita ikuti jejaknya di dalam menuntut ilmu. Dan boleh jamaah sekalian cross check ke ujung dunia manapun, tidak ada satupun thariqah sufiyah, tidak ada satupun thariqah yang mengajarkan kita untuk mensucikan diri, melainkan dia bangun thariqahnya atas dasar ilmu. Thariqah Alawiyah sebagai contoh misalkan, dibangun oleh Sayyidina Imam Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Guru kita Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith bilang dalam Manhajus Sawi, menukil dari kalam Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Apa kata Imam Haddad? Ususu tariqatina mabniyatun alal ilm wal amal wal ikhlas wal wara wal khauf. Bahwa pondasi tariqah kita dibangun atas dasar satu, ilmu. Yang kedua, amal. Habis belajar dipraktekin. Yang ketiga, al-ikhlas. Dalam amalnya kita ikhlaskan. Kemudian al-wara. Kita punya sifat kehati-hatian. Yang terakhir al-khauf, sebagai lambang kesempurnaan seorang hamba, di mana Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang benar-benar punya rasa takut adalah para ulama. Kalau kita baca di dalam literasinya Thariqah Qadiriyah pun demikian.
Dikatakan di dalam Ad-Durar Al-Kauniyah fi ususi wa usuli tariqah Sadatil Qadiriyah bahwa pondasi utama di dalam pembangunan madhab tariqah Qadiriyah adalah ilmu. Pun demikian di dalam tariqah Syadziliyah juga dikatakan bahwa pondasi utama sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya oleh Al-Imam Al-Imam Ali Baras bahwa dikatakan bahwa mazhab tariqah Syadziliyah dibangun atas dasar ilmu. Oleh karena itu nggak ada tuh yang namanya masyayikh turuqus sufiyah yang kadang ngaji, nggak ada. Mesti ngaji. Nah, kalau kita sekarang pengen ngikutin apa yang dimiliki oleh Sahibul Haul dari manaqib beliau yang baik, maka kita harus hadir majelis ilmu, hadir majelis taklim, ya. Apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita, misalkan al-adab fauqal ilm, adab itu di atas ilmu, betul. Tapi di mana adabnya? Di atas ilmu. Ilmunya juga kudu ada. Kalau adab doang nggak ada ilmunya, maka yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan di dalam suratnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal kagak ada ilmunya, maka amalnya akan ditolak. Adab majelis Baitus Sofa, majelis yang dibina oleh Al-Ustaz Ahmad Ramdhani. Ada majelis-majelis yang lain, ada majelis malam Rabu di Masjid Al-Hidayah, ada pesantren di tengah-tengah kita, ada majalisul ilim yang diasuh oleh guru kita Ustaz Muhasan, dan juga para asatidz yang lainnya. Kita datengin itu majelis mereka, kita ngaji di situ, itu yang bakal jadi modal kita awet. Tadi udah disampaikan